Biarlah setiap pengakuan iman rasuli itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita hidupi di dalam kehidupan kita. Yesus sumber pengharapan, kuasanya sanggup menyembuhkan, dan karena salibnya Tuhan kita bisa menang. Karena salibnya Tuhan sanggup untuk melakukan segala mukjizat. Karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan
Engkau harapkan dari kehidupan kami juga. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah yang kudus, dengan pengampunan yang tiada batasnya, maka kami juga Tuhan sebagai orang yang telah ditebus punya tanggung jawab untuk melakukan hal yang sama kepada saudara-saudara kami. Biarlah hari ini ketika kami menerima firman Tuhan, sekalipun sulit dalam prakteknya, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus memampukan kami, taruh niat di dalam hati kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkata-kata bagi kami Tuhan, supaya setiap kalimat yang keluar dari mulut bibir Allah yang disampaikan melalui hamba ini dapat diterima oleh kami semuanya termasuk hamba, dan bahkan dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi pengampunan dosa manusia, kami berdoa, bersyukur dan menerima firman. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, lanjutan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian saya bacakan kepada kita semuanya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kita buka dengan awal yang tertulis dalam ayat 38. Dikatakan ya di sini Yesus ini mengutip dari Perjanjian Lama, di mana di sana diatur hukum yang berlaku di kalangan orang Yahudi sebagai bentuk untuk mendapatkan sebuah keadilan. Dikatakan di sana, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah hukum pembalasan. Nah, bahasa kerennya yaitu lex talionis. Ya, apa? Lex talionis. Nah, ini hukum pembalasan yang pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang Bapak Ibu, ya, menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang lazim diberlakukan apabila terjadi kejahatan. Tentunya kita semuanya yang punya naluri, ya, pembelaan. Ketika kita menghadapi satu kondisi di mana kita diperlakukan tidak baik, kita mengalami kejahatan dari pihak orang lain, tentunya kita juga setuju dengan hukum lex talionis ini, yang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya hukum pembalasan itu harus terjadi dan harus setimpal. Bapak Ibu,
dikatakan Bapak Ibu tadi bahwa hukum lex talionis ini adalah hukum pembalasan di mana ya kita harus melakukan hal yang setimpal sama seperti yang kita alami. Tapi Bapak Ibu, saya hari ini ya mengajak kita untuk belajar dari apa yang Tuhan ajarkan tentang sebuah pembalasan. Ya, dan tema hari ini saya berikan yaitu sebuah metode pembalasan Allah anak Tuhan atau cara anak Tuhan. Ya. Sebuah metode pembalasan Allah anak Tuhan. Itu tema yang saya berikan. Nah, adalah seorang bapak bernama Pak Bono. Pak Bono ini adalah seorang guru sederhana, guru di sebuah desa terpencil. Ya, dia pada satu kali sedang berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba pada saat dia berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak sedang berbicara, lalu hadirlah seorang pemuda tanpa ada aba-aba atau tanpa ada pembicaraan apa-apa. Tiba-tiba dia melemparkan kentang. Dan akhirnya kentang itu ya jatuh tepat di atas kepala Pak Bono ini. Nah, ketika orang menyaksikan ini, ya semuanya semua merasa sedih, ya kecewa dan mungkin di dalam hati juga geram, kok ada ya orang seperti ini, gitu ya. Masa kentang dilempar ke kepala seorang bapak, apalagi ini boleh dikatakan ya figur di masyarakat, seorang guru. Ya tentunya Bapak Bono ini juga merasakan ya satu hal yang sangat menyakitkan karena dia dipermalukan di depan umum. Nah, tapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Pak Bono pada saat dia mengalami itu, kentang itu jatuh ke bawah lalu dia ambil. Nah, sampai beberapa waktu kemudian, lalu Pak Bono ini membawa sekarung kentang ke rumah si pemuda yang telah melemparkan kentang tadi. Nah, tentunya Pak Bono ini tahu siapa yang melemparkan, sehingga dia ya datang ke rumah pemuda itu. Ketika dia datang, dia menyodorkan kentang. Nah, ini kentang untuk kamu. Loh, ada apa Pak? Kok Bapak kasih kentang sama saya satu karung? Iya, saya mau berterima kasih sama kamu. Loh, atas apa? Apa yang rupanya saya buat untuk Bapak sehingga Bapak memberikan saya satu karung kentang? Ya, karena kamu telah melemparkan kentang pada peristiwa itu, ya saya akhirnya menanam kentang ini. Dan kentang ini akhirnya ya bisa menghasilkan kentang yang lebih banyak. Dan saya merasa bahwa kamu telah berjasa dalam hal ini. Makanya aku bawa kentang satu karung ini untuk kamu. Menakjubkan gak? Kisah ini, mungkin kisah ini hanya sebuah cerita, tapi dari kisah ini kita memetik sebuah arti ya dari sebuah pengampunan, ya dari sebuah tindakan pembalasan yang sangat epik, sebuah pembalasan yang sangat cantik. Kita nggak perlu adu otot, kita nggak perlu tegang leher untuk membalas segala kekecewaan, sakit hati, amarah kita, tapi dengan cara yang sangat elegan. Orang sudah merasa terpental-pental, dia merasa malu oleh karenanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Yesus sedang ya secara gamblang juga mengungkapkan hal yang sangat radikal, mengajarkan hal yang sangat radikal. Dan saya bilang inilah yang sebenarnya extraordinary, yang dimana melakukan sesuatu di luar batas kebiasaan yang pada umumnya orang bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, hal ini harusnya menjadi ya cara anak Tuhan atau cara kita semuanya untuk membalaskan kejahatan orang lain kepada kita. Bagaimana supaya kita tidak membalas kejahatan kembali dengan kejahatan yang sama, bahkan mungkin lebih. Orang lempar kentang sama aku lempar durian sama dia. Wah, itu lebih parah lagi.
sebagai anak-anak Bapa, bagaimana kita menyikapi? Apa formulanya? Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dikatakan pada ayatnya yang ke-39a. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, tetapi kamu jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bapak Ibu, ini bukan sekedar ya perlawanan untuk jangan membuat perlawanan supaya hidup kita aman, nggak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu, kalimat ini memberikan sebuah ruang. Ini yang pertama untuk kita camkan apa formulanya, supaya kita tidak hidup di dalam pembalasan yang sama seperti orang lain berbuat kepada kita. Orang lain jahat kepada kita, melempar kentang, dan kita tidak melempar durian kepadanya atau tidak melempar kentang. Itu sama, equal. Tapi kita nggak memperlakukan mereka sama seperti yang mereka perbuat kepada kita. Nah, perkataan ini saya simpulkan bahwa di dalamnya ada sebuah maksud di mana Tuhan hendak memberikan ruang kepada kita. Apa ruang itu? Yaitu ruang pengampunan. Kalau sekedar kita menghindar, tidak ada pengampunan, kita menyelesaikan. Ruang pengampunan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa formulanya supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Yang pertama, siapkan kapasitas ya terhadap pengampunan. Siapkan atau perbesar kapasitas kita terhadap pengampunan. Wadah terhadap pengampunan di dalam hati kita itu harus kita siapkan, bahkan dari hari ke hari kita perbesar. Dalam kitab 1 Petrus ya, pasal yang kedua ayat 23, ya, Petrus menyaksikan langsung sebagai murid Tuhan Yesus ketika Yesus di atas kayu salib, ketika dia dianiaya, dia dipermalukan, dia dicaci, dia dipukuli, dia disiksa. Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulutnya? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, kata melawan di sini bukan berarti tidak melawan segala macam kejahatan. Tentunya kejahatan itu harus diberantas. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7, dalam 1 Petrus 5 ayat 9, di sana dengan tegas bahwa segala kejahatan itu harus ya dilawan. Ada perintah untuk melawan iblis, bapa dari segala kejahatan. Tapi Bapak Ibu, yang Yesus mau tekankan di sini adalah saat kita dirugikan, saat kita dilukai, saat kita dipermalukan, saat kita direndahkan, tidak serta-merta atau otomatis kita diberi hak khusus untuk membalas dengan tangan kita sendiri. Contohnya kalimat selanjutnya dikatakan di sana, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu, dikatakan bila ditampar pipi kanan, dalam tradisi orang Yahudi, menampar pipi itu bukan saja melukai secara fisik, ada yang dirugikan secara fisik, tetapi Bapak Ibu, menampar seseorang di depan umum ataupun tidak di depan umum, ini bukan saja melukai secara fisik, tetapi juga melukai secara mental.
Tapi ketika Tuhan Yesus menggunakan contoh ini, dia menggunakan ya contoh-contoh yang ada di sekitar Israel atau orang Yahudi zaman itu, bahwa ketika seseorang ditampar, kalau bekasnya aja itu masih bisa, ya kalau ditampar saja mungkin hilang sebentar. Tapi yang di sini ini nggak bisa hilang. Sakit mentalnya nggak bisa hilang. Seumur hidupnya dia akan merasa bahwa harga dirinya telah dihancurkan. Nah, tapi Bapak Ibu, radikalnya Tuhan bahkan bilang, kalau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Bapak Ibu, ini sangat radikal. Ditampar saja pipi kanan, kita sudah satu pengorbanan kalau kita bisa bertahan tidak membalas. Tapi Tuhan bilang, berikan juga pipi kirimu. Ini menunjukkan bahwa kita harus siap melepaskan hak kita untuk membela diri dan siap juga untuk mengalaminya secara berulang. Ya. Artinya, ya Bapak Ibu, sekali lagi dengarkan baik-baik. Arti dari perkataan Tuhan Yesus, bila ditampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ya, artinya Bapak Ibu, kita harus siap melepaskan hak kita untuk membela diri. Tidak ada ruang bagi kita untuk membela diri, dan kita harus siap untuk mengalami kejahatan demi kejahatan secara berulang-ulang, dan kita pun harus siap juga untuk memberi pengampunan. Itu sebabnya saya katakan tadi ya, perbesar kapasitas pengampunan di dalam hati kita, karena setiap waktu, setiap saat kejahatan itu ada di mana-mana. Nah, kalau kita menghadapi kejahatan demi kejahatan dan kita hadapi dengan pembalasan yang setimpal atau ekual, bagaimana keadaan dunia? Kacau Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan untuk kita memperbesar atau mempersiapkan kapasitas di dalam hati kita untuk sebuah pengampunan. Orang Kristen, anak Tuhan, tidak boleh dendam. Kalau dia punya sifat dendam dan ingin membalas, maka dia bukan disebut anak-anak Bapa. Orang yang mempunyai sakit hati yang tiada berhenti menyimpannya, Bapak Ibu, itu tidak disebut anak-anak Bapa. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus berkata kejahatan tidak boleh dilawan dengan kejahatan? Kita nggak boleh melawan kejahatan, karena membalas kejahatan bukan solusi, bukan solusi terbaik untuk membalaskan rasa sakit hati, bukan solusi terbaik untuk membuang rasa kecewa kita, untuk membuang rasa malu kita. Bahkan itu akan memperbesar atau melipat gandakan kejahatan. Mungkin di satu sisi, sementara waktu, kita akan merasa puas ketika kita udah balas kejahatan kita, kejahatan mereka terhadap kita. Apakah itu tetangga kita, suami kita, istri kita, atau siapapun. Kita rasa puas kalau udah kita balas kejahatan. Tapi ingat Bapak Ibu, pembalasan yang kita buat merusak citra diri kita, merusak karakter kita. Jadi sederhananya Bapak Ibu, kalau kita lawan orang gila, kita lebih gila dari orang gila, betul nggak? Kita udah tahu dia orang gila, kita lawan, apa enggak kita yang lebih gila? Ya kalau dia orang gila kita tahu, ya kita jangan lawan. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini, ya sedikit agak apa ya, tertegur, bukan sedikit ya, banyak tertegur
banyak tertegur. Iya ya, kalau orang yang melakukan kejahatan itu tandanya bahwa di dalam dirinya terjadi kekurangan pengertian, kekurangan pengetahuan, kekurangan rohani. Saya simpulkan sebagai waras rohani. Nah, orang yang waras secara rohani, dia tidak melakukan kejahatan, ya, tidak melakukan kejahatan dan tidak membalas kejahatan. Tapi orang yang belum waras secara rohani, jadi wajar Bapak Ibu, kalau keinginan hatinya itu, keinginan dagingnya itu selalu membuahkan atau berbuahkan kejahatan. Firman Tuhan kan bilang bahwa dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata. Apa? Percabulan, hawa nafsu, iri dengki, ya, semua amarah, nah ada di dalamnya. Nah, orang-orang yang berbuat jahat itu anggaplah sebagai orang yang belum waras secara rohani. Sehingga kalau kita tahu bahwa dia tidak waras secara rohani, maka tidak ada alasan apapun untuk kita membalas kejahatannya, karena kita tahu dia sedang tidak waras. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, anggaplah dia sebagai orang yang tidak waras secara rohani, sehingga kita tidak punya ruang untuk membalasnya. Yang kita beri apa? Pengampunan. Itu sebabnya ketika Yesus di atas kayu salib, ketika orang mencaci dan mempertontonkan dia di atas puncak salib itu, apa doa terindahnya? Apa perkataan terindahnya? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang yang dibawa ini semuanya belum waras secara rohani. Belum dicelipkan matanya. Belum dipulihkan rohaninya. Jadi ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, anggaplah dia sebagai orang yang tidak waras secara rohani. Mungkin secara fisik biasa, dia tidak mengalami cacat, tidak mengalami kejanggalan, tidak gila. Tapi yang gila adalah yang cacat adalah rohaninya. Sehingga kita bisa, ya sudahlah, dia belum mengenal Tuhan, dia masih orang yang belum dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kita punya, ya, ruang untuk bisa mengampuni orang lain yang berdosa atau berbuat jahat kepada kita. Bapak Ibu, kalau seandainya, ya, kita tidak memberi ruang pengampunan atas kejahatan-kejahatan yang senantiasa menghampiri hidup kita, ya, saya katakan tadi, kacau dunia ini. Karena setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, hukuman. Nah, bayangkan Bapak Ibu, seandainya Tuhan pun demikian kepada kita. Setiap kali kita berbuat dosa, kita kena sanksi. Berapa kali satu hari kita buat dosa? Gak terkira. Bahkan tadi malam kami bincang-bincang. Dia bilang, aku gak ada dosa. Saya ketawa, tapi ini main-main. Ini hanya joke saja. Tentunya setiap orang gak ada yang mau berdosa, termasuk saya Bapak Ibu. Bahkan saya gak bisa bilang dosa saya cuma 2, karena definisi dosa tidak selalu apa yang terlihat, melukai, merugikan orang lain. Tapi dosa juga apa yang ada di dalam pikiranmu, yang tidak memuliakan Tuhan. Berpikir salah sedikit saja itu sudah dosa. Artinya mungkin kalau dihitung satu hari itu bisa lebih dari 100 dosa yang kita perbuat. Sealim-alimnya saya, serohani-rohani saya, setidaknya ada 100 dosa yang saya perbuat dalam sehari. Bayangkan seandainya Tuhan memberlakukan hukum lex talionis ini, apa enggak benyok saya? Jalan sedikit udah kena hukuman, jalan sedikit udah kena hukuman, babak belur. Tapi Tuhan enggak. Nah, Tuhan juga mau hal itu terjadi pada diri setiap kita yang telah.
diampuni oleh Tuhan. Kita berikan ruang pengampunan kepada orang. Kita nyanyi ya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ya Bapak Ibu, kalau nggak karena salib Tuhan, salib itu bukti pengampunan Tuhan atas kita. Kita nggak akan pernah bisa hidup dalam hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mengklaim saya nanti mati masuk surga. Kita nggak bisa klaim itu kalau nggak ada karya Kristus di atas kayu salib. Salib itu bentuk pengampunan Tuhan. Mau dia lupakan, dihapus segala dosa dan pelanggaran kita. Betul Bapak Ibu, di sini duduk semua walaupun di dalam gereja, walaupun sedang mendengar firman, belum tentu pikiran Bapak Ibu benar. Mungkin ada yang melayang-layang, mungkin juga ada yang sedang ngantuk, mata terbuka tapi pikiran udah tertidur. Bisa nggak? Bisa. Matanya melotot begini, pernah lihat begitu nggak? Mata melotot begini dengan firman Tuhan, tapi pikirannya udah tertidur. Jadi ketika ditanya, Pak, apa tadi? Itu dia pikiran tertidur, mata melotot. Ada begitu, itu udah dosa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, pikirannya kemana-mana, atau pikirannya kosong, ya, atau mungkin nggak tahu apa yang terjadi, atau mungkin sedang sedang bilang banyak kali cerita, gitu-gitu aja, itu sudah dosa Bapak Ibu. Terlihat nggak? Ada nggak saya dirugikan? Enggak. Tapi Bapak Ibu di dalam diri pun kau sudah berbuat dosa dan itu bisa, ya, ada delik hukumnya. Tapi Tuhan nggak mau berbuat demikian. Kalau Tuhan buat demikian bisa saja, tapi Bapak Ibu kacau hidup kita. Sedikit-dikit kita buat dosa dapat hukuman, iya kan? Waduh, hancur dunia, hancur hidup kita. Jadi Bapak Ibu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi berilah ruang kepada pengampunan, dan pengampunan tidak cukup untuk sekali. Perkataan Yesus beri pipi kanan dan juga beri pipi kiri, artinya ada kejahatan, rasa sakit hati yang kita alami itu terjadi berulang-ulang, dan sebanyak itu juga harusnya pengampunan itu terjadi 7 kali 77 kali. Jangankan 7 kali, 1 kali kau kumaafkan, 2 kali oke kumaafkan, 3 kali tiada pengampunan bagimu. Itu ukuran kita biasanya seperti itu. Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu saya pun seperti itu. Tapi saya sangat ditegur. Mari kita berjuang Bapak Ibu, untuk menghidupi bagian ini. Mari kita berjuang, gak mudah. Tapi kita kalau mau berjuang bersama dengan Tuhan tentunya, kita pasti bisa. Amin. Besok atau sebentar lagi pulang ada yang senggol kita, jangan bilang di bulan tuh, jangan. Bapak ampuni dia. Bisa jadi ketika dia berbuat jahat kepada kita, ada kondisi tertentu yang kita tidak sadari dan dia juga mungkin tidak sadari. Dia kan, tadi dia didorong dari samping, makanya disenggol kita. Waktu kita disenggol, kita pun mungkin nggak siap disenggol. Karena apa? Kita lagi korek hidung. Jadi nyangkut di situ. Jadi kita konsentrasi kita ngorek pil tadi itu jadi terganggu. Jadi kita emosi. Jadi jangan cepat marah. Ya, jangan langsung beri reaksi. Berikan pengampunan. Amin. Siapa yang siap untuk lakukan poin pertama? Tadi bukan dengar kata. Siapa yang siap? Ini takut Bu. Kemarin itu kan kita bicara tentang sumpah palsu. Saya tantang, gak ada yang berani takut nanti sumpah palsu. Ya, Bapak Ibu takut bersumpah atau berjanji karena nanti janjinya palsu, tidak ditepati? Iya. Ya kan bisa bilang, saya usahakan. Ini cari amannya. Ya kan, saya usahakan. Kita nggak berjanji, tapi saya usahakan bersama dengan Kristus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah,
Jadi bagaimana sekarang? Yang kedua, kalau kita nggak balas kejahatan dengan kejahatan, kita balas dengan apa dong? Mari kita baca ayat selanjutnya, dikatakan tadi 40 sampai 42. Ya, Tuhan memberikan contoh di sana tentang yang pertama orang menuntut baju, tapi Tuhan bilang apa? Berikan jubahmu. Ada orang yang minta berjalan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil katanya. Ada yang minta uang kepadamu, tapi Tuhan bilang tawarkan pinjaman kepadanya tanpa bunga. Ya, tawarkan pinjaman tanpa bunga. Bapak Ibu, ini menggambarkan suatu nilai yang sangat dalam bagi kita, bahwa sebuah kebaikan yang lebih atau berkesan akan berdampak besar bagi seseorang maupun sesuatu hal. Catat sekali lagi saya sampaikan, bahwa sebuah kebaikan yang lebih, tadi ya, baju kasih jubah lebih mahal, ya. Lalu jalan 1 mil kasih 2 mil. Dia meminta, kita tawarkan bahkan pinjaman tanpa bunga. Boleh cicil kapanpun sampai kamu punya uang. Nah, ini kan lebih ya. Ini kan sesuatu yang lebih. Kebaikan yang lebih atau berkesan akan berdampak besar bagi seseorang maupun sesuatu hal. Sebab kejahatan sebesar atau sekeras apapun tidak akan pernah bertahan apabila sudah berhadapan dengan kebaikan. Dengan apa? Ya. Kejahatan sekeras sebesar apapun, kalau dia udah berhadapan dengan kebaikan, luluh sendiri Bapak Ibu, hancur sendiri, meleleh sendiri, nggak tahan. Tidak pernah yang kejahatan itu menang atas kebaikan. Tidak pernah kejahatan itu menang atas kebaikan. Yang ada adalah ya, kebaikan akan menang menghadapi kejahatan. Nah, dalam Roma 12 ayat 17 sampai 19, mari kita baca. Balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Ampunilah orang yang menyakiti kita. Tadi poin pertama, kita memberi ruang pengampunan. Tapi Bapak Ibu, tidak cukup sampai di situ. Poin yang kita baca dalam Matius 5 ayat 40 sampai 42 dan kitab Roma pasal 12 ini tidak cukup berbicara tentang sebuah pengampunan pernyataan, saya mengampunimu, sudah lama engkau sudah kuampuni. Tidak cukup sampai batas sebuah perkataan atau statement. Berbuat baiklah kepadanya. Dikatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lalu ayatnya yang ke 20 dikatakan, bahkan ya, kita disuruh melakukan kebaikan yang tidak mungkin orang rata-rata bisa lakukan. Dikatakan, jikalau seterumu lapar, musuhmu lapar, orang yang jahat sama kamu sedang lapar, ya, haus,
dan lain sebagainya. Dikatakan kita kasih apa? Kasih dia makan, kasih dia minum, apa yang dia perlukan, bahkan tuntutan yang lebih besar yang dia inginkan dalam diri kita. Kasihkan, kira-kira begitu. Bahkan yang kita beri itu harus extraordinary. Yang kita berikan itu harus lebih. Yang kita berikan itu harus di atas rata-rata. Andai kan ya, ada satu orang yang kita sedang musuhi karena ya dia mengecewakan kita. Satu kali kita bilang sama dia, udah aku ampuni kamu, udahlah, gak usah ingat-ingat lagi. Kita ngomong begitu. Oke, selesai. Tuhan bilang jangan balas kejahatan. Kita ampuni, kita beri ruang bagi dia. Tapi kalau hanya berhenti sampai di titik itu, kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Kapan kita sungguh-sungguh sudah mengampuni? Yaitu kita melakukan sebuah tindakan extraordinary, melakukan kebaikan secara luar biasa kepada musuh kita. Pada musuh kita aja udah kasih pengampunan sama dia. Udah syukur. Ini sekarang disuruh aku ajak dia makan, traktir dia makan. Apa yang dia minta kita kasih. Ini satu tuntutan yang gak mungkin dan mustahil bagi akal sehat kita sebagai manusia biasa. Bagaimana mungkin kita lakukan ini? Tapi ini yang itu. Kalau seseorang mengatakan dia sudah mengampuni, buktinya mana? Tandanya mana? Kesannya apa? Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi saya katakan apa yang dapat kita buat untuk membalas kejahatan secara elegan. Beri tanda paling berkesan atau kesan mendalam di hati musuh. Seperti Yesus. Apa yang kita ingat dari Tuhan Yesus? Tindakan kasih terbesar yang dibuat oleh Tuhan Yesus sebagai tanda dia mengampuni dan mengasihi kita. Mati di kayu salib. Tanda-tandanya banyak di sekujur tubuhnya, tangannya berlubang paku, kakinya, kepalanya bermahkota duri. Ada tandanya, ada kesan mendalam yang kita bisa ingat sehingga membuat hati kita hancur karenanya. Nah, Bapak Ibu, pengampunan tidak bisa hanya berhenti di sebatas kata-kata. Adakah yang kau perbuat untuk membuktikan bahwa kau sudah mengampuninya? Setidaknya ketika bertemu dengan dia, kita dapat menatap wajahnya dengan penuh belas kasihan. Kita rangkul dia. Bahkan kita berbuat baik, lebih baik dari sebelumnya. Kita lebih ramah dari sebelumnya. Bisa nggak? Waduh, keras sekali Bapak Ibu. Ajaran Tuhan Yesus ini keras. Memang tidak mudah. Tapi ini adalah ajaran Tuhan Yesus, ajakan Tuhan. Kalau kita belum bisa sampai ke titik itu, jangan ngomonglah, aku udah ngampuni, bohong. Memang mulut sudah mengampuni, tapi hati belum. Buktinya apa? Gak bisa berbuat baik. Gak ada tandanya, gak ada kesan yang ditinggalkan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mengampuni, gak ada kata-kata lain lagi selain dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Ini artinya ayat 40 sampai ayat 40. Memberi kesan yang luar biasa. Dulunya kita ramah dengan dia, tapi karena sempat bermusuhan, ya setelah itu memang agak sulit. Tapi kalau kita bisa mengampuni dia, kita juga harus bisa buktikan dengan apa? Kita harus bisa lebih baik, lebih ramah, lebih loyal dari sebelumnya kepada dia. Itu baru disebut pengampunan. Kalau belum, berarti belum mengampuni. Itu baru sebatas kata-kata kita saja, kayak sinetron Suara Hati Istri. Saya bilang begini, dia bilang istrinya,
Sudah lama ku ampuni kau Pak, ku maafkan kesalahanmu. Bohong, kok cepat kali diampuni. Buktinya apa? Gitu ya. Kalau di sinetron kan direkayasa, buktinya ada memang. Dia tetap sabar menghadapi suaminya yang jahat, ya kan? Tapi kalau kita apa? Ayo buktikan. Jadi kalau ada kawan atau siapapun bilang sudah aku maafkan, buktinya mana? Kita tunggu buktinya. Kalau nggak ada buktinya, omong kosong. Jadi harus ada buktinya. Itu arti daripada ayat yang 40 sampai 42. Kita dapat memberi tanda ya yang sangat berkesan atau kesan mendalam dalam hati musuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepadanya. Bapak Ibu, kita nggak usah capek-capek membalas kejahatan. Bahkan kalau boleh kita doa kita, Tuhan jangan balaskan kejahatannya sama dia. Jangan tumpahkan hukuman kepada dia atas kejahatannya. Harusnya kan itu doa kita ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah kita balas kejahatan. Biarkanlah Tuhan sendiri. Kalau kita lihat tadi pada kitab Roma pasal 12, saudaraku yang ayat 9, saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Tidak usah kita yang murka, biarkan murka itu milik siapa? Milik Tuhan. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hak akulah yang menuntut pembalasan. Kita gak usah habiskan energi untuk buat tandingan berikutnya. Serahkan saja sama Tuhan. Nah, ketika kita serahkan sama Tuhan, ayat 20 bilang apa? Ya tetapi jika seterusnya apa? Ayat yang paling terakhir. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Kita nggak perlu sing-singkan lengan, tegangkan leher, atur strategi ya untuk membuat tandingan berikutnya. Cukup kita berdoa, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang penuh dengan keadilan, pembelaan terhadap orang-orang yang teraniaya itu akan memberikan hukuman yang setimpal dan di luar apa yang dapat kita bayangkan. Tapi Bapak Ibu, selain itu juga ketika kita melakukan hal itu, tidak usah hukuman dari Tuhan. Hukuman itu bisa datang dari dalam dirinya sendiri. Ketika kita lakukan kebaikan atas kejahatan seseorang kepada Tuhan, kita sedang meletakkan sebuah bara api di atas kepala orang tersebut. Bara api itu sangat panas, dan itu kita letakkan di sini. Ketika kita dijahati, sebenarnya siapa yang akan mengalami kerugian? Orang tersebut yang menjahati kita. Apabila kita bersabar, memberi pengampunan, menunjukkan belas kasihan dan juga kebaikan, maka pada saat itu itu seperti ibarat kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya, dan dia akan merasa gelisah sendiri, tidak tenang sendiri, malu sendiri, pingsan sendiri, kapok sendiri, merasa berdosa sendiri. Saya selalu ingat, dan mungkin saya pernah bilang juga di sini. Ibu gembala saya almarhum Ibu Susana Salindu. Jadi ya biasa ya. Kadang-kala gembala ini baik kurang baik, apalagi istri gembala. Ya, itulah di sini saya gembalanya langsung. Ya, suaminya diseneni apa enggak tahu. Diseneni itu maksudnya digosipin, ya. Biasanya kalau suaminya gembala, istrinya itu selalu jadi bahan cerita, topik pembicaraan yang sangat hangat di kalangan jemaat. Segala kekurangannya disoroti. Jadi tahunya, pada saya dipanggil juga, kiat untuk mengatasi orang-orang yang selalu menzolimi kita. Nggak usah kita balas, karena nanti kalau kita balas satu kita rugi kan, jemaat kabur. Jadi saya gini caranya, kalau mereka jahat sama saya, suka nyeritain saya, ya, yang saya lakukan adalah saya masak, lalu saya antarkan masakan itu ke rumah. Itu adalah pembalasan yang paling epik dan elegan.
orangnya enggak marah, ngamuk-ngamuk sama kita, tapi justru merasa malu. Kira-kira setuju nggak dengan hal ini? Setuju. Mau melakukan hal ini? Mau melakukan hal ini? Mau. Pak Manuru mau. Hebat. Kita semua mau. Kita mau belajar, ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan bagi kita sungguh sangat indah. Mari dalam ibadah perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini, ya, kita persiapkan diri kita. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus, ya. Jangan sampai ada dosa yang kita simpan, jangan sampai ada kekesalan, kekecewaan, sakit hati yang kita simpan terhadap saudara kita. Mungkin hari ini nggak bisa kita tinggalkan ruang ini. Kalau semua meninggalkan ruangan ini, terus bagaimana saya memimpin perjamuan kudus? Ya, karena pasti semuanya punya kekecewaan. Tapi pulang dari sini, selesaikan kepada orang yang punya sambutan dengan kita. Katakan kepadanya, aku mengampuni, tapi tidak berhenti sampai di situ. Lakukan tindakan pengampunan. Ya, kalau sedang kompetisi dengan suami atau dengan istri, kita selesaikan hari ini juga, Pak. Kompetisi kita berdamai. Lalu, ya, belikan dia satu bungkus nasi. Inilah nasi perdamaian. Bukan keripik perdamaian, Pak, ya. Nasi perdamaian. Ya, jadi itu mari kita lakukan sebagai bukti dari kita mau turut ambil bagian dari firman yang disampaikan Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semuanya berdiri.